Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan memaparkan materi kami tentang keselamatan dan kesehatan pegawai. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian keselamatan dan kesehatan kerja, di mana menurut beberapa pendapat, kesehatan dan keselamatan kerja menurut Mangkunegara, di mana adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani, tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur. Dan yang kedua itu ada menurut Sumakmur, di mana merupakan rangkaian usaha untuk menciptakan suasana kerja yang aman dan tentram bagi karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. Adapun menurut Simanjuntak, keselamatan kerja adalah kondisi keselamatan, kebebasan dari risiko kecelakaan dan kerusakan di mana kita bekerja, yang mencakup tentang kondisi bangunan, kondisi mesin, peralatan keselamatan dan kondisi pekerja. Adapun menurut Mathis dan Jackson, di mana menyatakan bahwa keselamatan adalah merujuk pada perlindungan terhadap kesejahteraan fisik seseorang terhadap cedera yang terkait dengan pekerjaan. Kesehatan adalah merujuk pada kondisi umum fisik, mental, dan stabilitas emosi secara umum. Dan bagian B itu ada tentang tujuan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama itu agar setiap pegawai mendapat kejaminan keselamatan dan kesehatan kerja baik secara fisik, sosial, dan psikologis. Yang kedua itu agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya dan seefektif mungkin. Yang ketiga, agar semua hasil produksi dipelihara keamanannya. Yang keempat, agar adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi pegawai. Yang kelima, agar meningkatkan kegairahan, keserasian kerja, dan partisipan kerja. Dan keenam, agar terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atau kondisi kerja. Dan yang terakhir itu, agar setiap pegawai merasa aman dan terlindungi dalam bekerja. Nah, keselamatan kerja ini bertujuan untuk memberikan iklim yang kondusif bagi para pekerja untuk berprestasi. Nah, setiap kejadian baik kecelakaan dan penyakit kerja yang ringan maupun fatal harus dipertanggungjawabkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Nah, adapun menurut Rizky Argama, tujuan dari dibuatnya program keselamatan dan kesehatan kerja adalah untuk mengurangi biaya perusahaan apabila timbul kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niswa Padi akan melanjutkan materi dari kelompok 12, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja pegawai, di mana materi yang saya bawakan yaitu usaha-usaha dalam meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama, usaha yang harus dilakukan yaitu mencegah dan mengurangi kecelakaan, kebakaran, dan peledakan. Contohnya ketika kita saat tugas, kita dilarang menggunakan handphone di saat keadaan di tempat yang berbahaya seperti bensin, solar, atau dalam keadaan api. Yang kedua, memberikan peralatan perlindungan diri untuk pegawai yang bekerja pada lingkungan yang menggunakan peralatan yang berbahaya. Contohnya seperti di saat keadaan ini COVID, kita harus menggunakan APD supaya kita tetap terlindungi. Yang ketiga, mengatur suhu, kelembapan, kebersihan udara, penggunaan warna ruangan kerja, penerangan yang cukup terang dan menyejukkan, dan mencegah kebisingan. Di mana di sini kita harus selalu tetap steril, ruangan kerja yang tetap bersih, dan di sini ketika kita tugas harus udaranya terbuka dan menyejukkan, apalagi dalam keadaan COVID-19.
dan mencegah kebisingan seperti kayak berkendaraan yang tidak terlalu ribut, dan di saat dalam kondisi ruangan menggunakan musik yang terlalu keras. Yang keempat yaitu mencegah dan memberikan perawatan terhadap timbulnya penyakit. Yaitu di sini usaha ini yaitu kita harus memberikan karyawan vitamin atau masker kepada pegawai yang tidak memakai masker. Usaha dalam meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang keempat itu mencegah dan memberikan perawatan terhadap timbulnya penyakit, yaitu membagikan masker kepada karyawan atau pegawai yang tidak memakai masker dalam keadaan COVID ini, dan memberikan vitamin dan makanan-makanan yang bergizi. Usaha yang kelima yaitu memelihara kebersihan dan ketertiban serta keserasian lingkungan kerja, di mana kita harus menjaga kebersihan lingkungan kita sekarang dan keserasian lingkungan, yaitu setiap pegawai atau karyawan diwajibkan untuk membersihkan kantor atau perusahaan setiap hari Jumat atau 2 kali dalam 1 minggu. Selanjutnya yaitu usaha dalam meningkatkan keselamatan dan kesehatan, yaitu menciptakan suasana kerja yang menggairahkan semangat kerja para pegawai yang bekerja, misalnya memberikan motivasi, memberikan kajian-kajian, dan memberikan inovasi yang semangat. Ya, materi selanjutnya yaitu penyebab terjadinya kecelakaan dan gangguan kesehatan pegawai. Ada beberapa sebab-sebab yang memungkinkan terjadinya kecelakaan dan gangguan kesehatan pegawai. Yang pertama yaitu keadaan tempat lingkungan kerja, di mana penyusunan dan penyimpanan barang-barang yang berbahaya yang dapat kurang diperhitungkan keamanannya. Yang kedua, ruang kerja yang terlalu padat dan sesak, dan pembuangan kotoran dan limbah yang tidak pada tempatnya. Yang kedua yaitu pengaturan udara. Contohnya pergantian udara di ruang kerja yang tidak baik. Misalnya ruang kerja yang kotor, berdebu, berbau tidak sedap. Contoh kedua yaitu suhu udara yang tidak dikondisikan pengaturannya. Misalnya penggunaan AC yang kurang stabil suhunya. Yang ketiga, pengaturan penerangan, di mana di sini pengaturan dan penggunaan sumber cahaya yang tidak tepat, ruangan kerja yang remang-remang, yang kurang cahaya harus diperhitungkan. Yang keempat yaitu pemakaian peralatan kerja. Pemakaian peralatan kerja, contohnya yaitu pengaman peralatan kerja yang sudah using atau rusak. Yang kedua, penggunaan mesin alat elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah sebagai pemateri ketiga, yaitu hubungan karyawan dengan perusahaan. Hubungan yang tidak serasi dapat menurunkan semangat kerja. Oleh karena itu, lingkungan kerja sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan. Maka setiap perusahaan harus mempersiapkan berbagai faktor yang mempengaruhi sehingga mempunyai pengaruh dan diperhatikan dalam lingkungan kerja. Ada beberapa faktor yang dapat mewakili gambaran ringkasan apa yang termaktub dalam lingkungan kerja. Di antaranya, pewarnaan. Perwarnaan harus dihubungkan dengan kejiwaan dan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, kebersihan. Kebersihan lingkungan kerja dapat mempengaruhi semangat dan kegairahan kerja. Kebersihan adalah pangkal kesehatan, dan dalam agama dikemukakan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Yang ketiga, penerangan. Penerangan yang cukup tetapi tidak menyilaukan dan tidak terbatas hanya pada penerangan listrik, tetapi juga termasuk penerangan matahari. Penerangan yang berlebihan akan menimbulkan rasa kegelisahan. Sebaiknya penerangan yang kurang maka menyebabkan karyawan akan mengantuk. Selanjutnya yaitu pertukaran udara.
Pertukaran udara yang baik akan menyehatkan badan dan diperlukan jika ruangan tersebut penuh dengan karyawan. Pertukaran udara yang cukup ini akan menyebabkan kesegaran fisik para karyawan. Sebaliknya, pertukaran udara yang kurang dan pengap mudah menimbulkan kelelahan para karyawan. Selanjutnya yaitu musik. Musik yang mengalun merdu akan menimbulkan suasana gembira. Oleh karena itu, para manajer harus memperhatikan betul musik yang akan didengarkan oleh para karyawan, atau perusahaan membiarkan kebebasan para karyawan dalam memilih musik yang disukai karyawan. Selanjutnya yaitu jaminan terhadap keamanan menimbulkan ketenangan. Rasa aman akan menimbulkan ketenangan, dan ketenangan akan mendorong kinerja karyawan. Selanjutnya yaitu kebisingan mengganggu konsentrasi. Kebisingan merupakan gangguan terhadap seseorang karena mengganggu konsentrasi karyawan dalam bekerja, dan terganggunya konsentrasi tersebut dapat menimbulkan kesalahan atau kerusakan yang berakhir dengan kerugian. Di samping kebisingan dapat mengganggu konsentrasi bekerja seseorang, juga dapat mengurangi kesehatan seseorang. Oleh karena itu, bagaimanapun kebisingan haruslah diusahakan supaya berkurang. Selanjutnya yang kedua, dasar pemberlakuan. Pemerintah memberikan jaminan kepada karyawan dengan menyusun Undang-Undang tentang Kecelakaan tahun 1947 nomor 33 yang dinyatakan berlaku pada tanggal 6 Januari 1951, kemudian disusul dengan Peraturan Pemerintah tentang pernyataan berlakunya Peraturan Kecelakaan tahun 1947 yang merupakan bukti tentang didasarinya arti penting keselamatan kerja di dalam perusahaan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992 menyatakan bahwa sudah sewajarnya apabila tenaga kerja juga berperan aktif dan ikut bertanggung jawab atas pelaksanaan program pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan demi terwujudnya perlindungan tenaga kerja dan keluarganya dengan baik. Jadi, bukan hanya perusahaan saja yang bertanggung jawab dalam hal ini, tetapi para karyawan juga harus ikut berperan aktif dalam hal ini agar tercapainya kesejahteraan bersama. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 3 Ayat 1, syarat keselamatan kerja yang juga menjadi tujuan pemerintah membuat aturan K3 adalah 1. Mencegah dan mengurangi kecelakaan. 2. Mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran. 3. Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan. Yang 4. Memberikan kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya. Yang 5. Memberikan pertolongan pada kecelakaan. Yang 6. Memberikan alat-alat perlindungan diri pada para pekerja. Yang ketujuh, mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu kelembapan, debu, kotoran, asap, uas gas, hembusan angin, cuaca, sinar radiasi, suara, dan getaran. Yang kedelapan, mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun fisik, keracunan, infeksi, dan penularan. Yang kesembilan, memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai. 10. Menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik. 11. Menyelenggarakan udara yang cukup. 12. Memelihara kebersihan, kesehatan, dan ketertiban. 13. Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya. 14. Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman, atau barang. Ke-15. Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan. Yang ke-16. Mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat, perlakuan, dan penyimpanan barang. Yang 17. Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya. 18. Menyesuaikan dan menyempurnakan pengaman pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi. Undang-undang tersebut selanjutnya diperbarui pada pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa setiap pekerjaan buruh berhak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja.
itulah pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.